Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang kedua Universitas Negeri Padang. NIM 22322031. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi akar-akar demokrasi. Demikianlah dari saya. Terima kasih banyak atas saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Baik, Bu. Iya. Untuk berlangsungnya pembelajaran kita hari, untuk lancarnya, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Silakan siapkan ketua. Silakan Gin. Siap, gerak. Hormat, gerak. 3, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengaji ya. Silakan Gin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Ali Imran dari ayat 190 sampai 194. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Wahai Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Nah, sekarang Bu cek absensinya ya. Ayu, Gina, Kiranti, Rilani, Nur Nabila, Radit, Muhammad Roki, Zoya, Bunga, Nadia, Anggun, Mini, Nisa, Gitrit. Nah, berarti seluruhnya hadir ya? Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Berarti pelajaran kita hari ini adalah tentang demokrasi. Nah, coba lihat di depan. Perhatikan gambar yang di bawah atau yang di depan. Itu ada dua gambar. Ini yang minggu lalu.
Masih ingat enggak? Yaitu tentang revolusi Prancis. Nah, di demokrasi ini erat hubungannya dengan revolusi Prancis. Berarti di sanalah lahirnya demokrasi modern. Kalau demokrasi klasik tadi lahirnya adalah di Yunani, sedangkan yang modern itu lahir dari terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah, ada yang tahu enggak apa itu revolusi Prancis? Revolusi itu apa? Perubahan, bagus. Perubahan yang mendasar atau perubahan secara besar. Nanti itulah yang berubah di Prancis. Jadi nanti pengaruh terbesar dari revolusi Prancis itu adalah lahirnya demokrasi. Demokrasi yang lahir di Prancis itulah nanti yang membawa pengaruhnya di Indonesia nanti, sehingga Indonesia juga menerapkan yang namanya demokrasi. Oke. Coba lihat gambar yang apa perbedaan dari gambar yang di depan itu. Perhatikan. Apa bedanya? Ada enggak yang tahu bedanya apa? Yang gambar pertama itu baik atau jelek itu apanya? Pengertiannya? Jelek. Apa kira-kira itu? Menolak kritikan, bagus. Menolak kritikan atau mengabaikan perkataan orang. Yang kedua, gambar yang kedua, toleransi, musyawarah. Itu mereka mengajukan pendapat. Ada enggak didengarkan oleh orang atasannya itu? Ada. Berarti yang paling benar yang hubungannya dengan pelajaran kita yang mana? Kanan. Yang kanan. Ini merupakan salah satu bentuk demokrasi. Berarti apa sebenarnya demokrasi itu? Yaitu bebas mengeluarkan pendapat. Berarti nanti dari demokrasi ini yang kita pelajari adalah tentang akar-akar dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan anak ibu, siapa yang tahu apa itu demokrasi? Saya tahu apa itu demokrasi. Kalau biasanya orang bilang demokrasi, berarti itu berkaitan dengan apa? Ada enggak yang tahu? Rakyat dan pemerintahan, boleh. Itu adalah apa? Bagus. Di demokrasi itu berasal dari kata demo dan kratos. Demo itu artinya adalah rakyat, sedangkan kratos itu adalah pemerintahan. Nah, sekarang kita lihat, ini nanti yang kita pelajari. Yang kita pelajari nanti ini di peta konsep kita, demokrasi Indonesia, akar-akar, kemudian tahap perkembangan. Ini nanti yang lebih fokus kita adalah tahap perkembangan demokrasi di Indonesia. Nih, coba lihat. Nah, nanti yang kita lihat yang pertama adalah tentang demokrasi liberal. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Orde Baru. Yang keempat adalah reformasi. Berarti itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat secara sekilas. Ini pengertian demokrasi tadi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Ini demos itu artinya adalah rakyat, kratos itu adalah pemerintah. Berarti demokrasi berarti kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Jadi kalau biasanya itu kalau di negara kita itu pengertiannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita, perhatikan ke depan, tujuan pembelajaran kita di sini nanti anak-anak ibu harus mampu menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia serta mampu menyajikan hasil telaah tentang akar-akar demokrasi Indonesia dan perkembangannya pada masa kini dalam bentuk tulisan. Kemudian nanti anak-anak ibu nanti yang terakhir mampu mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif
dan proaktif, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Itulah nanti tujuan akhir dari pembelajaran kita ini. Nah, adapun model pembelajaran kita yang kita terapkan pada pertemuan kali ini adalah tentang PBL, Problem Based Learning. Itu ada di depan itu. Nah, ini artinya adalah pemecahan masalah. Nanti ada Ibu kasih nanti beberapa masalah, nanti tolong didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Di sebelum kita masuk ke kelompok diskusi, kita lihat tayangan berikut ini ya. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Dah. Ini pertanyaan samping, apa saja yang dipaparkan dari video tersebut? Partai. Ya, partai. Macam-macam? Macam-macam partai atau banyak partai. Ada berapa partai tadi? 20. Jadi ada 20 partai. Itu menandakan bahwa Indonesia dalam pemilihan menggunakan banyak partai. Ada enggak hubungannya banyak partai itu dengan demokrasi? Ada. Apa? Apa hubungannya kira-kira? Dipilih oleh rakyat. Ciri-ciri negara demokrasi itu adalah terdiri dari banyak partai. Tadi sudah terbukti sana itu ada 20 partai. Ini menandakan bahwa kita Indonesia memang negara demokrasi. Dah, sekarang untuk lebih mendalamnya pelajaran kita ini, kelas kita ini kita bagi atas 4 kelompok. 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu membahas tentang demokrasi pada masa demokrasi liberal. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi pada masa Orde Baru. Yang keempat adalah demokrasi pada masa reformasi. Nah, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok 1. Dah, untuk kerja kelompoknya, silakan dari LKPD yang telah Ibu serahkan, silakan diketik jawabannya di dalam laptopnya masing-masing. Silakan diketik. Silakan diketik dalam laptopnya masing-masing. Nah, kalau ada yang ragu silakan tanyakan sama Ibu. Nah, dibuka LKPD-nya. Jangan lupa nama anggota kelompok ya. Nama anggota kelompoknya silakan dibuat masing-masing. Silakan diketik. Ini kelompok 2 ya. Ada pertanyaan?
Nah, silakan gunakan HP-nya untuk mencari sumber dari internet. Bahan ajar, buku, sumber internet silakan digunakan semaksimal mungkin. Nah, silakan gunakan HP-nya masing-masing. Kelompok 1 ada masalah? Nah, silakan diskusi. Gunakan bahan ajar, gunakan HP-nya sumber dari internet, gunakan buku yang sumber kita. Nah, silakan bekerja sama ya. Gunakan sumber yang telah dibagikan. Kalau rasanya kurang dari buku, tambahkan dengan bahan ajar ibu yang telah ibu bagikan. Kalau masih kurang, silakan gunakan sumber internet sebagai pendukung. Nah, kalau sudah oke rasanya, sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok ke depan. Silakan kelompok 1 dulu yang ke depan. Silakan kelompok 1 ke depan. Ini adalah tentang demokrasi liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama mempresentasikan tentang demokrasi liberal yang akan dibacakan oleh Radit. Kepada Radit dipersilakan. Yang pertama, Kabinet Nasir, masa kerja 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Partai pendukung Masyumi. Program kerja yang pertama, mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Dewan Konstituente dalam waktu yang singkat. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang bulat berdasarkan pasal 146 dalam Undang-Undang Sementara 1950. Menggiatkan berbagai usaha untuk mencapai keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional yang sehat, serta melaksanakan keragaman dan kesamarataan hak antara buruh dan majikan, membantu pembangunan perumahan rakyat. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo. Masa kerja 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Partai pendukung Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Persatuan Indonesia Raya, Partai Buruh Indonesia, PKRI, Partai Kristen Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Sarekat Islam Indonesia, Independen. Program kerja menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi sosial ekonomi rakyat, membaharui hukum agrarian sesuai kepentingan petani dan mempercepat usaha penempatan beas pejuang dan lapangan pembangunan, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konstituen dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat,
mempercepat otonomi daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama atau kolektif Arbeit Sovereign Coms. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Unit Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Sayangnya karena terdapat mosi tidak percaya, Kabinet Sukiman Suirjo jatuh. Kabinet Wilopo. Masa kerja 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Partai pendukung yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Program kerja yang pertama, politik bebas aktif. Maksudnya Indonesia memiliki prinsip tidak memihak siapapun dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya. Merebut Irian Barat pada masa itu, permasalahan sengketa Irian Barat menjadi salah satu masalah utama yang menjadi fokus pemerintah Kabinet Wilopo, berupaya untuk meminta bantuan dan dukungan dari berbagai negara dalam memenangkan permasalahan ini melawan Belanda. Penyelesaian hubungan Indonesia-Belanda. Politik dalam negeri, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, pemulihan stabilitas keamanan negara, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituen, DPR dan DPRD. Hal ini dipicu oleh perselisihan antara pihak TNI AD dan parlemen, di mana TNI menganggap politik parlemen bermain kotor. Ekonomi, menjanjikan kemakmuran sosial dan adil setara, mengatasi defisit anggaran. Yang ketujuh, Kabinet Juanda. Masa kerjanya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Partai pendukungnya Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Program kerjanya membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan Irian Barat, dan mempergiat pembangunan. Keberhasilan yang paling mencolok dari Kabinet Juanda ini tentu saja adalah berhasil menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI atau Permesta. Kendalanya, ada beragam kendala yang menyebabkan program kerja Kabinet Juanda tidak berjalan dengan maksimal. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok kami. Nah, silakan kita masuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, rasanya yang sulit memahami dari yang diutarakan oleh teman tadi, silakan bertanya. Dari kelompok 3 ya. Dan silakan. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Sesuai yang dipaparkan tadi, semenjak tahun 1950 sampai 1959, lebih kurang 9 tahun telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Menurut kelompok penyaji, apakah penyebab sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok 3. Apa penyebab sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Sebagai kita ketahui tadi itu ada 7 kali pergantian kabinet selama 9 tahun. Dah, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Dah, silakan Nisa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Jawabannya adalah faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal adalah karena pada masa ini Indonesia menganut sistem multipartai atau banyak partai. Akibatnya partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Nah, silakan. Sekarang kita lanjut kelompok 2. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 1. Baiklah, hanya ini dapat kami sampaikan. Kalau ada kata yang salah atau kurang kami mohon maaf. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, bacakan hasil diskusinya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, itulah tampilan dari 4 kelompok. Kira-kira ada enggak yang ragu dari yang dibacakan oleh teman tadi? Ada enggak yang ragu? Kalau ragu silakan tanyakan sama Ibu. Tapi kalau tidak ragu kita lanjut ke kesimpulannya. Lanjut. Nah, kira-kira dari 4 tampilan tadi dari pembelajaran kita dari perkembangan demokrasi Indonesia, apa kira-kira kesimpulan kita? Siapa yang bisa? Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Ada enggak yang tahu? Nah, di kesimpulannya yang pertama kita mulai dari yang demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu adalah terdirinya dari 7 kali pergantian kabinet. Kabinet apa saja tadi? Kabinet Nasir. Yang kedua? Sukiman. Yang ketiga? Wilopo. Yang keempat? Ali Sastro Amijoyo pertama. Yang kelima? Burhanuddin Harahap. Yang keenam? Ali Sastro Amijoyo II. Yang terakhir adalah Juanda. Nah, itu dari yang demokrasi liberal. Kemudian dari demokrasi terpimpin, kira-kira apa tadi kesimpulan kita? Demokrasi terpimpin berarti dia terdiri dari cuma satu pemimpin, yaitu Soekarno. Jadi Soekarno itu kuat dengan sistem nasakomnya. Nasakom. Kemudian dari yang masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu namanya adalah demokrasi Pancasila. Kira-kira berjalan enggak demokrasi Pancasila itu pada masa Orde Baru itu? Berjalan atau tidak? Berjalan. Tidak. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu kebebasan kita berpendapat itu agak dikekang. Berarti demokrasi kurang berjalan. Tapi Bapak Soeharto tetap dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Kemudian pada masa reformasi identik dengan banyaknya pemilu. Nah, itulah kesimpulan kita tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan untuk memperkuat pemahamannya, kita adakan evaluasi. Ini Bu bagikan soal. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
Nah, silakan bikin nama. Nggak, suara. Silakan kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, suaranya nak suara. Silakan dilanjutkan mengerjakan sendiri-sendiri. Nah, silakan dikerjakan. Nah, kalau udah siap silakan dikumpulkan ke depan. Nah, silakan letakkan ke meja paling depan ini ya. Kumpulkan ke depan. Nah, sekarang kita lihat sedikit. Lagi. Dah, kira-kira nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam pelajaran kita hari ini? Apa nilai-nilai pembelajaran kita tentang demokrasi ini? Siapa yang bisa menjawab? Nadia, silakan Nat. Iya, bukan di sana aja. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi yang pertama, melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berkumpul dan kebebasan bicara. Iya, bagus. Yang kedua, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Iya. Yang ketiga, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Nadia. Dah, itu nilai-nilai yang terkandung. Di sana ada ibu dengar tadi adanya proses pergantian pemimpin. Nah, jadi kalau negara demokrasi itu seharusnya terjadi pergantian pemimpin seperti yang terjadi pada masa reformasi sekarang. Nah, kenapa harus terjadi pergantian pemimpin? Kira-kira apa alasannya? Supaya jangan terjadi dominasi kekuasaan. Nah, karena pada zaman Orde Baru itu pemimpin cuma satu orang selama 32 tahun. Itu bukan merupakan suksesi dalam kepemimpinan. Jadi pemerintah yang sukses adalah terjadinya pergantian pemimpin. Nah, itu nilai-nilai yang terkandung dari pelajaran kita. Untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya itu pelajaran kita adalah tentang strategi pergerakan nasional. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita keluar, kita bersyukur dulu kepada Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Silakan Ketua, kita bersyukur. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Bersyukur, mulai. Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pertemuan kita hari ini. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pulang sekolah langsung ke rumah.